Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 771. Jessica tiba-tiba merasa cemburu melihat Kenshin dipeluk Kaori, sedang dirinya yang merekamnya pakai handphonenya Kaori. Jessica pun tak bisa menghentikan perasaan yang tiba-tiba datang. Padahal dia sudah punya cowok sendiri. Dan teman-temannya Jessica pun sekarang menjadi tahu semua. Kenshin yang dikiranya tak punya pasangan, dikata cowok jomblo kesepian, ternyata sudah punya istri dirinya. Lebih cantik dari mereka semua yang di sini. Kemudian Jessica pun selesai merekam dengan handphonenya Kaori. Lalu Jessica melihat di wallpaper HP yang dipegangnya itu. Nampak foto Kenshin dan Kaori bersama kedua anaknya. Lagi di dalam pesawat yang tak ada penumpangnya. Rupanya itu private jet milik ayahnya Kenshin. Jessica langsung terkesima jadinya, karena di pesawat itu terlihat pula foto keluarganya. Jessica pun kini mendapat pelajaran dirinya. Baru ditemuinya kali ini ada cowok yang kayaknya luar biasa. Tapi tak terlihat sebagai orang yang punya. Teman-temannya yang di situ juga merasakan hal yang sama. Termasuk juga dengan para pelayan restoran yang di situ. Mereka jadi sadar sekarang, akan sebenarnya Kenshin siapa. Cowok kaya yang sederhana hidupnya. Kemudian Kaori berkata, pada Kenshin yang baru dipeluknya. Kaori bicara, "Saya terima kasih ya sudah beri aku bunga di hari ini. Kamu kok tahu sih hari ini hari apa? Dan ada di sini pula. Sepertinya kamu mengikuti ya acara di tempat ini." Kaori tersenyum. Kenshin menjawabnya, "Oh ternyata Kaori kamu sengaja yang memintaku datang ke tempat ini. Ternyata ada maksud yang tersembunyi. Kamu ada maunya agar aku hadir di sini. Dasar istriku mintanya selalu ingin dituruti. Kalau tahu begini aku nggak mau Kaori. Karena aku nggak suka acara Valentine ini. Kan aku sayang kamu Kaori. Bukan hanya setahun saja. Tapi tiap waktu menit dan detik. Jadi nggak perlu merayakan hari kasih sayang segala seperti ini. Ada-ada aja kamu Kaori." Kaori menjawabnya, "Ah ternyata Aa Kenshin sadar juga ya. Kan nggak mengapa sih sekali-kali ikut juga di sini." Percakapan itu didengar oleh semua orang yang di situ. Pak Mori pun melihatnya. Tentu Pak Mori hanya tersenyum saja. Larissa dan Meta jadi gimana gitu rasanya. Sedang Jessica semakin tak menentu hatinya. Kayak sakit-sakit mendengarnya, melihat Kenshin yang sayang pada istrinya. Jessica pun bicara dalam hatinya. Dasar cowok ini memang nggak tahu malu sekali. Berkata begitu dilihat banyak orang di sini. Mentang-mentang istrinya cantik. Lantas disayang-sayang gitu. Norak benar omongannya. Di luar sana juga banyak yang punya istri cantik. Tapi nggak begitu sikapnya. Nggak dipertontonkan di tempat umum begini. Jessica hatinya menggerutu. Seperti tak suka tak terima melihatnya. Melihat Kenshin yang sayang pada Kaori istrinya. Aneh-aneh sekali Jessica ini. Ngapain juga mengurusi Kenshin segala. Dan Pak Mori pun berkata, "Kalau gitu Tuan Muda dan Nona Kaori, masuk saja ke dalam restoran. Di situ juga ada acara. Ada coklat, ada bunga dan yang menyangkut hari kasih sayang ini." Kenshin berkata, "Pak Mori bisa saja bicaranya. Enggak lah Kaori kita pulang saja. Masih ada keperluan lainnya. Aku ada janji dengan Iwan mau ke tempat Paijo." Kaori menyahutnya, "Ah kamu say nggak asyik bener nih orangnya. Padahal kan aku ingin berdua denganmu. Duduk sebentar di tempat trotoar itu. Sambil minum dan makan coklat. Masa sih sebentar aja nggak bisa say? Kan sayang kita udah di sini." Tapi langsung pulang. Kenshin menyahutnya, "Ya udah Kaori demi kamu aku akan menemani. Tapi jangan lama-lama ya kamu mintanya." Jessica makin panas mendengarnya. Kemudian Kaori mendatanginya. Kaori bicara, "Oh ya Mbak terima kasih ya sudah membantu merekam kita. Saya mau mengambil handphone." Jessica pun langsung memberikannya. Mukanya kusut cemburunya ditahan. Jessica merasa tak suka dengan Kaori. Kenshin terkejut jadinya. Kaori malah minta tolong pada Jessica. Padahal Jessica baru saja punya masalah dengannya. Dan Kenshin pun berkata pada kakek dan neneknya anak kecil itu, agar hari ini bisa langsung menempati rumah yang baru dibelinya. Jangan tidur di kolong jembatan lagi. Jangan mencari barang-barang bekas lagi.
Semua kebutuhan ada yang memberikan. Sampai kakek dan nenek bisa berjualan di rumah sendiri. Kenshin pun juga bilang pada ketiga anak-anak kecil itu, "Oh ya adik-adik juga jangan mengamen lagi. Besok adik-adik ini harus sekolah. Ada yang menjemput dan ada yang mengantar. Sekolah yang pintar biar jadi orang yang besar nantinya." Kaori pun melihat Kenshin. Ternyata Kenshin membantu orang tua dan anak-anak itu. Kaori pun mendatangi pula ketiga anak kecil tersebut. Sedang Jessica dan teman-temannya. Mereka sangat tak menyangka. Anak kecil pengamen yang mereka permainkan. Disuruhnya mengerjain Kenshin. Dengan bernyanyi menghina Kenshin, malah mendapat rejeki tak terkira. Dibelikan rumah dan disekolahkan. Sangat luar biasa. Hati mereka tak sengaja tiba-tiba mengakui Kenshin sebagai orang yang baik. Bahkan lebih dari itu sangat jarang ditemui. Cowok kaya yang tak suka pamer-pamer harta. Jessica pun tersadar lagi. Dirinya tadi yang bilang, kaya itu ya punya mobil mewah. Kaya itu ya bisa menikmati uangnya. Kaya itu ya punya pasangan dalam hidupnya. Sekarang malah terjawab semuanya. Mobil mewah Kenshin Limited Edition berhenti di seberangnya. Istrinya Kaori sudah ada di dekatnya. Bahkan private jet dimiliki olehnya. Jessica dan teman-temannya sudah tak bisa berkata-kata lagi. Kemudian Pak Mori ditelepon Pak Michael. Pak Michael bicara. "Halo Pak Mori, barusan saya diberitahu Tuan Muda tentang pembelian properti di Jalan Mawar. Saya akan transfer harga rumahnya 22 miliar segera. Dan untuk semua biaya yang belum disebutkan, nanti Pak Mori tinggal katakan." Pak Mori pun menjawabnya, "Baik-baik Pak Michael, saya segera siapkan." Dan Pak Mori bicara pada pegawainya, "Oh ya Dani, kamu siapkan semua bukti catatan yang terlampir. Karena pembayaran rumah 22 miliar segera dilakukan. Kemudian berikan pada Tuan Muda, Pak Robert Anthony dan istrinya. Serta Jessica anaknya pun mendengarnya. Jadi makin menyesal mereka dibuatnya." Kenshin lalu bicara, "Oh ya Pak Mori, untuk catatan dan semua buktinya. Saya tak usah menerimanya. Kayak saya ini siapa saja. Nanti berikan saja surat rumahnya pada kakek dan neneknya anak-anak ini." Sekali lagi Pak Robert Anthony, papanya Jessica, mendengarnya. Pembelian rumah tak pakai ribet baru kali ini ditemuinya. Uang miliaran seperti membeli sayuran di pasar. Jessica pun mendengarnya pula. Jadi nyesek dirinya. Andai saja ia percaya tadi. Menjual properti pada cowok itu. Pasti dirinya dapat untung 1 miliar lebih. Sudah membayangkan membeli mobil baru. Sudah membayangkan akan punya tas branded dari Italia. Malah tak dapat cuan sepeser pun. Jessica sedih rasanya. Papanya Pak Robert Anthony pun demikian. Kalau saja properti di sini tadi dijualnya pada pemuda yang diremehkannya, pasti cuan perusahaan miliknya di atas 5 miliar lebih. Penyesalan tinggal penyesalan. Semua sudah terjadi. Kenshin membeli properti miliknya Pak Mori. Ekspresi wajah lemas pun terlihat jelas di mata mereka. Sedang Kenshin tiba-tiba pandangannya ke arah seberangnya. Kenshin terdiam sambil berpikir dirinya. Lalu Pak Robert Anthony, papanya Jessica, sudah tak semangat lagi. Kemudian bilang pada Pak Mori, "Oh ya Pak Mori, maaf sebelumnya. Saya dan keluarga beserta para pegawai tak jadi mampir di restoran Pak Mori. Karena melanjutkan ada pekerjaan lainnya. Besok jika ada waktu lagi, kita akan mampir di sini." Pak Mori menjawabnya, "Oh begitu rupanya. Baiklah kalau Pak Robert ada kepentingan. Saya tidak bisa memaksa." Pak Mori pun secara tak sengaja malah bilang pada Kenshin. Memamitkan Pak Robert Anthony. Pak Mori bicara, "Oh ya Tuan Muda. Ini Pak Robert Anthony dan putrinya mau kembali." Kenshin pun tak menjawabnya. Pandangannya ke arah seberang. Bahkan Kaori juga bilang, "Saya itu dipamitin lo kamu." Tapi Kenshin masih terdiam. Karena lagi berpikir dirinya, Pak Mori pun tak mengulangi kata-katanya. Pak Mori mengira Tuan Muda mungkin marah. Sebab tadi diremehkan Pak Robert Anthony. Jessica yang melihatnya juga sama mengira. Mengira Kenshin sangat dendam dengannya. Tak suka dengan papa dan mamanya. Bahkan sekarang pun tak memandang, tak menjawab akan pamit yang dikatakan Pak Mori. Hingga Jessica bilang pada papanya,
Ayo pak kita jalan gak usah menghiraukan dia yang sombong itu. Dipamitin tak menjawabnya, Pak Robert Anthony dan istrinya pun, serta para pegawainya, dan juga teman-temannya Jessica. Akhirnya mereka kembali berjalan. Tiba-tiba Kenshin bilang, "Oh ya Jessica tunggu sebentar. Saya mau tanya lagi tentang masalah yang tadi." Jessica pun mendengarnya. Dirinya dipanggil Kenshin. Kaget-kaget sekali jantungnya. Pak Robert Anthony papa serta mamanya. Mereka pun melihatnya. Kemudian Kenshin bertanya, "Oh ya gimana propertinya itu? Apa jadi dijual? Kalau dijual saya akan membelinya." Mendengar Kenshin bicara begitu, kaget sekali Jessica. Dak-dikduk hatinya, sampai-sampai gelagapan bicaranya. Apa ya masih ini? Bi bilang apa barusan? Ma mau beli properti milik papaku." Kenshin menjawabnya, "Iya saya akan beli juga hari ini. Pak Mori tolong uruskan juga yang itu. Nanti masalah keuangan tinggal bayar ke Pak Mori." "Berapa totalnya? Bilang saja pada Pak Michael." Pak Robert Anthony sangat terkejut dirinya. Belum sempat berpikir dan bertanya. Pak Mori bilang padanya, "Pak Robert propertimu dibeli Tuan Muda Kenshin. Jual belinya sama perusahaan milikku. Tuan Muda tak mau repot mengurusi segala keperluannya." Pak Robert Anthony jadi semangat lagi. Begitu pula Jessica yang jadi sumringah. Tersenyum-senyum wajahnya ceria. Pak Mori pun lantas bertanya pada Kenshin, "Oh ya Tuan Muda maaf sebelumnya. Memangnya beli properti miliknya Pak Robert Anthony itu untuk siapa ya dibuatnya?" "Kalau properti milik saya kan untuk kakek dan nenek ini. Untuk tempat tinggal anak-anak ini." Kaori juga bilang. "Iya aku juga mau bertanya begitu." Jessica pun mendengarnya. Pak Robert Anthony papa dan mamanya pun sama. Begitu pula teman-temannya Jessica. Melihat Kenshin semua, dan Kenshin menjawabnya, "Oh ini Pak Mori dan kamu Kaori. Barusan ini aku tiba-tiba berpikir untuk membeli rumah yang dijual itu. Tempatnya yang baik di sini. Aku lihat kanan kiri, depan dan belakang. Tak ada rumah ibadah satupun di sini. Makanya aku mau menjadikan properti itu untuk dijadikan masjid di jalan ini. Dan aku punya rencana Kaori untuk membangun 1000 masjid ke depannya. Kalau disetujui ayah, Pak Mori tolong carikan tempat-tempatnya. Baik rumah tanah atau bangunan yang dijual. Kita akan membelinya." Kaget sekali Pak Mori mendengarnya. Tuan Muda punya proyek baik seperti ini. Pak Robert Anthony pun sama. Semangat sekali dirinya. Ada proyek besar yang mungkin akan melibatkannya. Kaori pun bertanya, "Emangnya untuk apa saya membangun masjid yang banyak? Bukankah satu aja udah cukup?" Kenshin menjawabnya, "Satu di sini mungkin cukup Kaori. Tapi tempat-tempat yang belum ada masjidnya, kita akan bangun di sana. Baik di desa ataupun di kota. Di dalam mall ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Yang tak ada masjidnya, kita akan membangunnya." Pak Mori pun menjawabnya, "Siap-siap Tuan Muda. Saya sudah banyak relasi. Akan mudah mengetahui hal itu. Termasuk Pak Robert Anthony ini." Dan secara kebetulan, bos besar ayahnya Kenshin, bersama mama dan adiknya Kenshin, serta kedua cucunya, Kayla dan Kenzori, datang pula ke tempat ini. Kaori pun melihatnya. Kaori langsung berkata, "Loh saya ada ayah itu. Ada mama dan Nita. Kok mereka ke sini?" Pak Mori pun bicara, "Loh bos besar rupanya. Ayo semua kita menyambutnya." Jessica pun melihatnya. Begitu pula papa dan mamanya. Mereka melihat Pak Bill Gates. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya